Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di bab 1 bagian pertama ya. Karena pada materi ini cukup panjang, maka videonya kita bagi menjadi 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Baik, kita mulai. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Diriwayatkan secara mutawatir di sini maksudnya adalah ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil ilmunya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak penghafalnya, bukan cuma 1-2 orang yang menyampaikan kepada generasi berikutnya, tapi banyak kemudian diajarkan kepada anak-anak sesudahnya dan seterusnya. Itulah yang disebut mutawatir. Periwayatannya banyak. Lanjut anak-anakku sekalian. Nah, pada kesempatan ini marilah kita baca Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya. Rasul ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ketika terjadi perselisihan, yang menjadi rujukan utama yaitu ini Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini juga memerintahkan kita untuk mentaati pemegang kekuasaan pada waktu itu. Ikut taat terhadap mereka. Anak-anakku sekalian, selanjutnya, nah, ini ayat yang kedua di Quran surah An-Nahl ayat 64 menegaskan tentang rujukan utama atau pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi
wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa yang diperselisihkan, Al-Quran ini menjadi petunjuk tentang apa yang kita perselisihkan, menjadi solusi dari perbedaan-perbedaan, dari perdebatan-perdebatan, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini kita mesti memahami hukum-hukum bacaan yang ada di dalam kedua ayat tersebut. Konsepnya yang mesti kita pahami dalam materi ini adalah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baik, kita bahas sama-sama bertahap. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lamnya. Huruf alif lam syamsiyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut: huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Nah, ke-14 huruf ini adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah yang ketika alif lam syamsiyah diikuti dengan 14 huruf ini, maka itu dibaca dengan memasukkan suara huruf alif lam ini ke huruf yang ini, yang 14. Baik, ini contohnya ya, supaya lebih memahami anak-anakku sekalian. Ar-Rahmani. Padahal di sini tulisannya Al-Rahmani, alif lam baru huruf ro. Tetapi ketika dibaca Ar-Rahman, tidak kentara huruf alif lamnya, karena alif lam diikuti huruf ro. Jadi tidak kentara, langsung huruf alif lamnya ini langsung masuk di huruf ro. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tidak dibilang Al-Rahman, tidak disebut lagi huruf alif lamnya. Ini disebut alif lam syamsiyah, memasukkan atau melesapkan suara alif lam ini ke huruf berikutnya. Selanjutnya as-sama. As-sama. As-sama di sini ada sama seperti di atas, ada huruf alif lam, tetapi tidak dibaca alif lamnya, langsung langsung a baru sa. As-sama. Selanjutnya ya, paham ya anak-anakku sekalian. An-naim. An-naim. Kenapa tidak al-naim? Karena huruf sesudah alif lam ini adalah huruf na, ini na. An-naim. An-naim, bukan al-naim, tapi an-naim. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami berikutnya. Selanjutnya huruf alif lam qamariyah. Kalau tadi dimasukkan, nah ini perbedaannya. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Nah, sama seperti tadi, huruf alif lam diikuti huruf berikutnya. Tapi berbeda dengan alif lam syamsiyah. Alif lam ini, alif lam qamariyah maksudnya adalah ini dibaca secara jelas, izhar, jadi jelas. Apanya yang jelas? Paham? Tunggu. Ini dibaca secara jelas, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf. Yang mana itu? Yang ini. A, ba, go, ha, ja, ka, wa, kho, fa, a, ko,
ya, ma, ha. Nah, 14 huruf ini ketika dia di huruf alif lam baru huruf 14 ini, maka yang alif lamnya ini, alif lam qamariyahnya ini dibaca jelas. Contoh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tadi ini alnya tidak jelas, tidak izhar, maka ini dibaca al baru huruf ha, alif lam diikuti huruf ha. Alhamdulillah dibaca seperti biasa saja. Ini izhar, jelas. Apanya yang jelas? Huruf alif lamnya jelas, dibaca alhamdulillah. Nah, selanjutnya ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Mananya yang jelas? Ghairil mag, al-mag, al-mag. Dibaca jelas alnya baru huruf ma. Al-maghdubi, alif lam diikuti huruf mim. Baik, selanjutnya paham anak-anakku sekalian, kita akan berlanjut pada materi berikutnya. Kandungan Quran surah An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64. Kandungan surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi petuntutan menuju jalan yang benar juga. Nah, intinya anak-anakku sekalian, kedua ayat di atas yang tadi ini menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan atau rincian dari Al-Quran tadi, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian mendapat manfaat dan memahami materi ini dengan baik untuk kita melangkah pada pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, jika ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa bertanya lewat media-media yang ada, bisa lewat grup, bisa lewat kolom komentar berikut ini. Anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya materi ini, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.